Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya Baik Susdiana Fibrianti dari Program Studi Diploma 3 Arsitektur Fakultas Sains Teknik dan Terapan akan menyampaikan materi pembelajaran untuk semester 4 mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS, yaitu 1 SKS untuk teori dan 3 SKS untuk tugas praktek. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program D3 Arsitektur. Dan adapun tujuan dalam pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur 3 ini adalah untuk dapat mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam bentuk grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik manual maupun digital. Dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 ini adalah 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ide rancangan terhadap konsep rancangan. 2. Mampu mengembangkan ide rancangan sesuai dengan teori Studio Perancangan Arsitektur 3 ke dalam perancangan arsitektur. 3. Mampu merancang secara mandiri dengan metode perancangan yang kreatif sesuai dengan gambar kerja yang ditentukan. 4. Mampu merancang gambar arsitektur secara lengkap. 5. Menyajikan hasil konsep bangunan dan pertimbangan dampak perancangan terhadap lingkungan ditinjau dari estetika visual, budaya, dan ekologi. 6. Mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam bentuk grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik manual dan digital. 7. Mampu menampilkan karya 3 dimensi perancangan untuk hasil akhir. Adapun deskripsi mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 ini adalah dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperlihatkan kreativitas dalam merancang yang berfungsi sebagai bangunan umum lebih dari satu lantai yang dapat memberikan konsep kenyamanan pada bangunan dan lingkungannya. Dalam sistem pembelajaran, mata kuliah ini juga memberikan latihan-latihan untuk melakukan pengamatan dan mengembangkan kepekaan terhadap ruang, potensi, dan kekhususan lokasi perancangan, fungsi bangunan yang dirancang, dan kegiatan yang akan terjadi di dalamnya, perilaku pengguna, serta material yang digunakan. Untuk materi pokok pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Studio Perancangan Arsitektur 3 adalah memperkenalkan pemahaman bangunan publik terhadap lingkungannya, sehingga mahasiswa mampu merancang bangunan berdasarkan analisa lingkungan dengan menerapkan konsep grand arsitektur terhadap rancangan. Pengertian dan inti materi pembelajaran dalam memahami tugas SPA 3 yaitu mampu menjelaskan materi dan ide rancangan secara lengkap dan menyajikan hasil rancangan serta mempresentasikan ide rancangan. Materi perkuliahan mencakup 1. Pengantar perkuliahan Studio Perancangan Arsitektur 3. 2. Lingkup tugas menentukan analisis site. 3. Perencanaan dan pengolahan tapak. 4. Fungsi dan kegiatan. 5. Pola hubungan ruang dan pengelompokan ruang. 6. Organisasi ruang fungsional dan spasial. 7. Gubahan massa bangunan tunggal 3 lantai. 8. Transformasi program ruang dan konsep perancangan denah bangunan. 9. Menggambar tampak bangunan dari denah yang dibuat. 10. Menggambar potongan bangunan yang memperlihatkan sistem struktur dan suasana potongan sebagai pendukung rancangan. 11. Menggambar detail struktur bangunan sesuai dengan gambar potongan bangunan. 12. Menggambar bentuk finishing rancangan berupa bentuk 3 dimensi untuk arsitektur interior. 14. Mempresentasikan dan hasil karya dari konsep sampai 3 dimensi karya perancangan studio. Adapun metode pembelajaran pada perkuliahan Studio Perancangan Arsitektur 3 ini adalah secara tatap muka atau luring dan daring, yaitu dengan menjelaskan materi pada awal perkuliahan dan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas baik secara berkelompok maupun individu untuk dapat didiskusikan. Adapun teknik penggambaran Studio Perancangan Arsitektur 3 ini adalah menggunakan komputer atau netbook dengan software SketchUp atau AutoCAD yang sudah terinstal untuk dikerjakan pada studio perancangan. Setiap mahasiswa harus mengerjakan tugas menggunakan komputer di studio, kecuali tugas mencari preseden, studi literatur, dan survei lokasi. Dan diskusi bisa dilanjutkan melalui WhatsApp dan Zoom meeting. Dan untuk sistem penilaian mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 ini adalah 1. Keaktifan mahasiswa di kelas. 2.
hasil tugas individu maupun kelompok yang dilanjutkan di luar kelas. 3. Ketepatan gambar yang dikerjakan. 4. Kerapian tugas. 5. Ketepatan dalam menyajikan. 6. Kelengkapan. 7. Kedisiplinan. Adapun komponen metode penilaian untuk rencana tugas mahasiswa adalah sebagai berikut. 1. Tugas pengamatan lokasi dengan melakukan survei pada set terpilih dengan mengumpulkan data-data set dan didiskusikan bersama. Masuk dalam rencana tugas mahasiswa 1 dan rencana tugas mahasiswa 2 dengan bobot 10%. 2. Tugas membuat konsep perancangan dan menentukan kriteria-kriteria perancangan sesuai dengan tema yang diterapkan pada bangunan. Masuk dalam rencana tugas mahasiswa 3 dan rencana tugas mahasiswa 4 dengan bobot 10%. 3. Tugas membuat perancangan arsitektur dalam bentuk skematik rancangan, desain terukur yang dikembangkan dari alternatif-alternatif desain, hasil analisis rancangan dan mentransformasikan konsep perancangan. Masuk dalam rencana tugas mahasiswa 5, 6, dan 7 dengan bobot 15%. 4. Tugas mengembangkan rancangan dengan membuat gambar konstruksi yang terdiri dari ground plan, set plan, denah, tampak, potongan sesuai dengan tugas yang diberikan. Masuk dalam rencana tugas mahasiswa 8 sampai rencana tugas mahasiswa 11 dengan bobot 25%. 5. Tugas finishing rancangan berupa bentuk 3 dimensi dan kelengkapan gambar arsitektur dan gambar struktur. Masuk dalam rencana tugas mahasiswa 12 dan rencana tugas mahasiswa 13 dengan bobot 20%. 6. Tugas menyusun laporan perencanaan dan perancangan masuk dalam rencana tugas mahasiswa 14 dengan bobot 10%. 7. Tugas pembuatan video, presentasi karya masuk dalam rencana tugas mahasiswa 14 dengan bobot 10%. Dan adapun kriteria penilaian adalah mata kuliah sebagai berikut. Kehadiran 30%, ujian tengah semester 20%, tugas 20%, ujian akhir semester 30%. Dan untuk penilaian hasil ujian semester atau informasi lainnya dapat dilihat melalui siakat. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkuliahan untuk studio perancangan arsitektur 3 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan semangat selalu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, Ibu Baik Susdiana Fibrianti akan menjelaskan mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3, di mana Studio Perancangan Arsitektur 3 ini adalah 4 SKS untuk semester 4. Ya, selanjutnya untuk Studio Perancangan Arsitektur 3 ini kita akan membahas tentang bangunan umum atau bangunan publik ya, dengan tema Grand Arsitektur. Di mana untuk studio perancangan arsitektur ini adalah awal perkuliahan Ibu menjelaskan secara singkat teori apa yang akan kita bahas. Selanjutnya dilengkapi dengan tugas-tugas kalian. Dominan untuk studio perancangan arsitektur 3 ini dengan 4 SKS itu adalah lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita menguraikan materi tugas perancangan itu, yaitu di sini kita melihat dari fungsi kegiatan bangunan 3 lantai itu. Di sini bangunan 3 lantai itu kita menentukan bangunan publik. Apa yang dimaksud dengan bangunan publik itu di sini? Bangunan publik itu adalah bangunan umum yang diperuntukkan untuk orang banyak. Apa saja bangunan umum itu atau bangunan publik itu? Banyak ya, seperti bangunan untuk sarana pendidikan. Yang kedua, bangunan untuk sarana perkantoran, bangunan untuk sarana kesehatan dan sebagainya. Nah, untuk bangunan publik itu kalian harus menentukan lokasi yang akan dipilih. Seperti di Mataram ini, di kota kita sendiri adalah diperuntukkan untuk bangunan pertokoan atau bangunan untuk perkantoran atau bangunan untuk perumahan. Nah, itu sebelum kalian menentukan desain itu sendiri, kalian awalnya adalah mensurvei lokasi. Survei lokasi ya. Nah, yang berikutnya adalah
sebelum kita mengerjakan tugas-tugas untuk diselesaikan bersama, diselesaikan baik secara individu atau secara berkelompok, nanti kalian tugas-tugas itu kalian menyelesaikan secara individu. Selanjutnya seperti tugas kelompok itu kalian bisa mensurvei lokasi secara bersamaan ya. Pertama adalah menyusun jadwal atau rencana kerja dan waktu kerja, time schedule-nya dan progress report-nya. Nah, bangunan di sini udah kita bahas adalah konsep grand arsitektur. Kalian sudah paham pastinya ya, grand arsitektur itu seperti apa. Di sini grand arsitektur itu adalah perencanaan arsitektur yang meminimalkan pengaruh yang membahayakan untuk kesehatan diri sendiri dan lingkungannya. Kesehatan diri sendiri itu apa? Kesehatan untuk penghuni dari bangunan itu sendiri dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, itu tujuan kita, tujuan untuk mensurvei lokasi itu apa? Jadi yang kita survei di situ adalah bagaimana tingkat bahayanya atau bagaimana kita mensurvei lokasi untuk pencapaiannya, untuk strategisnya, untuk view dan sebagainya. Ya, jadi lebih dekatnya arsitektur itu untuk grand arsitektur itu di sini Ibu menampilkan ada beberapa contoh dari gambar yang ada ya. Nah, di sini kita ketahui adalah grand arsitektur itu mengurangi dampak lingkungan. Jadi kalian mendesain suatu perencanaan itu harus melihat dampak lingkungan seperti apa. Nah, itu konsep yang kita ambil di sini adalah grand arsitektur. Di sini dari gambar yang ditampilkan itu adalah banyak menggunakan vegetasi sebagai pendukung bangunan itu sendiri. Diketahui vegetasi itu berfungsi sebagai, ada yang tahu? Sebagai apa? Peredam kebisingan dan untuk mengurangi debu dari polusi yang ada di sekitar bangunan itu sendiri, ya. Jadi ini sebagai tingkat keamanannya yang diperhatikan untuk grand arsitektur itu sendiri. Ya, untuk selanjutnya ini adalah contoh-contoh bangunan yang ada, ya, dilengkapi dengan vegetasi baik di kawasannya sendiri atau di lingkungan dari bangunan itu sendiri. Nah, untuk di sini jadi kita harus merancang bangunan itu dengan pencahayaan yang cukup ya, pencahayaan yang cukup, penghawaan yang cukup, atau semua itu adalah penghawaan dan pencahayaan alami secara laik. Nah, kita lihat di sini dari bangunan yang ada ini adalah adanya pertukaran udara atau cross ventilation ya. Jadi kalian mendesain untuk ventilasi itu harus ada dari dua arah ya. Dari arah masuknya udara itu sampai bagaimana arah udara yang keluar. Sudah cukup jelas. Untuk berikutnya ini adalah di sini juga kita melihat bagaimana penggunaan bahan-bahan secara alami adalah menggunakan kaca masif atau pencahayaan dapat dioptimalkan dengan menghemat energi listrik ya. Nah, menggunakan sistem Loster untuk penghawaan alami. Jadi di sini itu maksud dari tema kita Grand Arsitektur. Untuk di sini mungkin sebelumnya Ibu sudah menyampaikan kalian untuk melakukan survei lokasi ya. Survei lokasi untuk kegiatan studi perancangan arsitektur 3 ini. Mungkin ada dari kalian yang telah mensurvei lokasi site-nya itu poin apa aja yang didapat dari survei lokasi itu. Mungkin dari ini kalian tahap-tahapnya survei lokasi itu pertama adalah pencapaian ke bangunan itu sendiri ya. Yang berikut mungkin view, menentukan view ya, menentukan view. Jadi bagaimana view itu yang menarik untuk kita ambil.
Mungkin di sini seperti di sini akan mendesain kawasan wisata atau mendesain untuk pusat galeri. Nah, itu view yang kita pilih harus menarik ya, menarik, atau lokasi di pinggir jalan lokasi yang strategis, tingkat pencapaiannya yang baik dan sebagainya ya. Harus diperhatikan itu semua untuk daya dukung dari konsep kalian. Nah, di sini penerapan grand arsitektur sendiri itu bisa dilihat di sini. Tadi udah dibahas dinding bangunan yang terdapat kaca di beberapa bagiannya ya. Nah, itu menggunakan energi alam seperti angin sebagai penyejuk lingkungan itu sendiri. Terus bahan bangunan yang digunakan juga cenderung ramah lingkungan. Nah, di situ juga ada kolam air sebagai pendukung dari desain kalian sendiri ya. Sini itu untuk memantulkan sinar matahari berfungsi sebagai keindahan dari site kalian itu sendiri. Nah, di sini berikutnya adalah dapat dilihat di sini dari gambar itu bagaimana dilengkapi site plan-nya atau eksteriornya itu dengan vegetasi yang ada. Ya, harus ditentukan juga vegetasi yang ada. Untuk konsep perencanaan ya. Nah, ini yang penting Ibu mau sampaikan adalah konsep perencanaan yang langkah-langkah yang kalian ambil untuk studi perancangan arsitektur 3 ini. Pertama, topik dan tema. Tadi sudah kita sepakati ya, topik dan tema di sini adalah grand arsitektur. Nah, di sini ada juga filosofi. Kenapa kita mengangkat grand arsitektur itu? Karena untuk sebagai konsep ramah lingkungan, ya, keamanan lingkungan. Nah, yang berikutnya adalah peruntukan zona plan, ya, perencanaan zona plan-nya itu bagaimana? Tadi yang sudah Ibu sampaikan adalah adanya survei lokasi. Nah, survei lokasi itu kalian tentukan bagaimana lokasi yang dipilih, diperuntukkan untuk bangunan perkantoran atau untuk bangunan pendidikan ya, atau untuk sarana lainnya itu. Jadi kalian juga harus tentukan zona-zona yang akan dipilih. Tidak bisa di sini untuk zona perkantoran, di sini zona pendidikan. Terus kalian akan membangun pusat hiburan di daerah itu. Tidak ada izin dari pemerintah daerah itu sendiri. Ya, jadi harus dilihat untuk bangunan publik itu, apakah ini cocok untuk diperuntukkan untuk bangunan rumah tinggal atau bangunan tempat hiburan atau kawasan lainnya. Ya, seperti kita ketahui di sini juga di tempat kita ini ada zona untuk daerah bangunan kota tua. Nah, itu perlu dipertahankan atau dilestarikan untuk bangunan kota tua. Terus yang berikutnya adalah tata ruang luar. Nah, di sini tata ruang luar itu harus kita terapkan konsep bagaimana daya dukung untuk tata ruang luarnya ini, untuk eksteriornya ya. Untuk eksteriornya itu bagaimana konsep-konsep vegetasi yang cocok untuk bangunan kalian itu sendiri. Ya, vegetasi di sini banyak, sebagai pohon pelindung itu banyak. Ya, sebagai pohon pelindung atau mengarah untuk sirkulasi ke bangunan itu sendiri. Nah, itu vegetasi yang ditentukan berbeda-beda ya. Vegetasi untuk tanaman pelindung atau vegetasi untuk mengarahkan sirkulasi atau vegetasi untuk mempercantik kawasan itu sendiri, itu semua punya fungsi tersendiri. Nah, berikutnya adalah bangunan dan kawasan. Tadi sudah dijelaskan itu bangunan itu masuk dalam kawasan apa? Apakah kawasan perindustrian, apakah kawasan pendidikan? Yang berikutnya orientasi bangunan. Nah, orientasi bangunan ini masuk dalam survei lokasi, ya, orientasi. Nah, nanti kalian akan membangun itu
meletakkan site-nya itu orientasinya ke view-nya yang menarik, itu harus ditentukan. Bagaimana arah matahari, arah pencahayaan atau view yang menarik diarahkan ke view yang menarik. Seperti kita ketahui ya, alternatif site, saya ingin membangun galeri seni di daerah kawasan wisata, di situ ada pantai. Nah, di situ ada pantai, ada beberapa site yang kalian pilih. Ada lokasi yang di tepi jalan dengan lokasi pencapaian yang bagus, strategis. Ada lokasi di tepi pantai. Tapi fungsi dari bangunan yang kalian akan desain ini seperti apa? Apakah villa? Apakah itu galeri seni? Atau sebagainya. Nah, mungkin kalau untuk sebagai tempat privasi yang membutuhkan privasi tingkat tinggi itu mungkin bisa kita arahkan ke daerah pantai. Seperti kalau galeri seni itu lebih kita arahkan ke pencapaian yang strategis ya. Luas site juga perlu diperhitungkan. Nah, apakah luas site kita ini cocok enggak untuk bangunan yang akan kita desain? Ya, itu juga harus diperhatikan. Harus kalian mensurvei lokasi itu dengan beberapa alternatif site. Tidak hanya satu site saja ya. Nah, itu yang mempunyai manfaat yang lebih bagus dari alternatif itu, nilai poin yang lebih tinggi dari set itu mana aja. Nah, itu kalian harus nilai sendiri. Terus ya sirkulasi. Nah, itu sirkulasi kalian harus tentukan juga, ada teori-teori sirkulasi ya. Sirkulasi, bagaimana kalian harus membedakan sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi kendaraan roda 2, sirkulasi kendaraan roda 4. Nah, sirkulasi itu juga bagaimana sirkulasi untuk datang dan sirkulasi untuk keluar. Itu agar tidak terjadinya cross kendaraan itu sendiri. Dimensi bangunan itu dengan skala. Ya, skala. Bentuk massa bangunan. Nah, bentuk massa bangunan itu kalian harus tentukan dari ide gagasan itu, bentuk massa bangunan. Ada transformasi bentuk ya. Bentuk awalnya dari apa, kalian ambil konsep itu, akhirnya berkembang ke hasil perencanaan itu sendiri. Nah, struktur dan konstruksi itu harus kalian tentukan juga bagaimana lokasi yang kalian ambil. Terus untuk fungsi bangunannya seperti apa, baru ditentukan struktur dan konstruksinya. Utilitas bangunan dan kawasan itu pendukung terhadap bangunan itu sendiri. Tadi adalah konsep perencanaan. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut ke arah desain, kita harus menentukan beberapa konsep seperti itu ya. Nah, ini identifikasi lokasi, kita menentukan kriteria lokasinya itu sendiri ya, lokasi. Apakah ingin mengambil lokasi itu di daerah pegunungan atau di tepi pantai atau di daerah perkotaan. Nah, itu semua tergantung dari fungsi bangunan yang kalian pilih. Potensi yang terkait, yang tadi ya, daya dukung dari site kalian itu, potensi. Alternatif lokasi, nah lokasi itu bagaimana, alternatif lokasi. Ada lokasi yang tadi yang saya bilang ada di lokasi di tepi pantai, atau ada lokasi yang lokasinya di pinggir jalan persis. Itu juga ditentukan dengan fungsi bangunan yang kalian pilih ya. Penentuan tapak tadi sudah, tapak terpilih. Akhirnya dari beberapa penilaian tadi, maka kita memperoleh tapak yang terpilih ya. Dari beberapa alternatif itu, maka diperoleh tapak terpilih yang akan digunakan untuk desain kalian. Nah, mungkin ada masukan dari kalian atau ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan ke penjelasan yang berikut, materi berikutnya. Nah, di sini analisis perencanaan.
Ya, kalian di sini studio perencanaan arsitektur 3 ini adalah kelanjutan dari studio perencanaan arsitektur pertama dan kedua. Yang selanjutnya adalah analisis tapak. Tadi sudah kita bahas bersama analisis tapak itu kriterianya apa saja sudah. Yang berikutnya adalah analisis fungsi bangunan. Nah, fungsi bangunan kalian itu seperti apa ya? Mungkin kalau dari kalian untuk Sopian, fungsi bangunan yang akan di sini udah ada bayangan enggak? Bangunan publik dengan fungsi bangunan diperuntukkan untuk fungsi bangunan seperti apa? Untuk tugasmu. Bangunan galeri. Galeri itu seperti galeri apa? Galeri seni atau galeri seni yang seperti apa? Galeri khas kerajinan yang di sini atau? Di sini galeri yang diambil untuk yang di tempat ini ya, saya ngambilnya galeri seni Sasak. Galeri seni Sasak ya. Itu salah satu pilihan untuk Sopian itu. Bangunan publiknya adalah galeri seni Sasak. Kalau Fani? Kalau saya sendiri ambil. Sudah ada bayangan kemarin ada survei lokasi konsep. Ya sudah. Untuk konsep bangunan sendiri saya ambil dari bangunan pabrik tempat tinggal atau apartemen gitu. Oh itu. Dari masing-masing kalian itu sudah menentukan fungsi bangunan masing-masing ya. Nanti diterapkan konsep dengan Grand Arsitektur sendiri apa yang dibutuhkan untuk fungsi bangunan kalian itu, perencanaan bangunan kalian. Itu disesuaikan dengan konsep tema kita Grand Arsitektur. Itu nanti yang Ibu minta adalah bangunan publik 3 lantai ya. Nah, nanti setelah adanya analisa pengguna ini, di sini seperti Sopian menentukan bangunan publiknya adalah galeri seni. Jadi di situ Sopian menentukan penggunanya siapa aja di galeri seni itu. Galeri seni itu penggunanya seperti pengunjung, pengrajin, pengelola, ya, pengelola, terus cleaning service dan sebagainya. Nah, dari kita menentukan pengguna dari bangunan itu sendiri, menentukan pelaku dan kegiatan, akhirnya kita memperoleh besaran ruang dari pelaku kegiatan yang berbeda-beda. Ya, pelaku kegiatannya pas berbeda-beda. Nah, setelah kita menentukan site, setelah kita menentukan fungsi bangunan itu sendiri, setelah kita menentukan pelaku kegiatan dan akhirnya memperoleh besaran ruang itu sendiri, akhirnya kita menerapkan itu semua ke desain perancangan. Desain perancangan itu ditentukan setelah kita memperoleh konsep-konsep yang kita sudah pikirkan sebelumnya dari awal dan selanjutnya. Nah, di sini desain kita tidak lepas dari proporsi arsitektur. Nah, apa saja? Di sini ada komposisi ya, komposisi bagaimana komposisi dari desain kalian, irama dari konsep ide gagasan kalian, keseimbangan dari konsep kalian. Seperti di sini adalah irama. Irama kita ambil contohnya desain di lingkungan alam pantai ya. Nah, kita akan membangun sebuah galeri seni di lingkungan alam pantai. Seperti itu contoh ya. Iramanya seperti apa? Kalian bisa menghubungkan lingkungan pantai itu. Mungkin ada deburan ombak yang berulang-ulang, itu irama ya, irama. Itu bisa kita terapkan pada bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk bangunan kalian itu sendiri. Ya, fasad bangunan kalian. Nah, point of interest-nya apa? Apa yang paling dominan dari desain kalian itu untuk fasadnya? Seperti itu. Skala menentukan dalam mendesain atau merancang dari studio perancangan arsitektur 3 ini. Nah, kesatuan desain itu bagaimana? Ini kesatuan antara
kawasan dan perancangan yang akan kalian terapkan. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, selanjutnya kita sesi diskusi aja ya. Sesi diskusi, tanya jawab atau presentasi dari kalian, tugas kalian tadi. Masing-masing sudah membawa tugas kalian. Silakan untuk sesi diskusi kita lanjutkan. Bersama untuk konsep green arsitektur bangunan pabrik ini. Untuk di sini dari Sofian ya, dari Sofian sudah membuat konsep dari galeri seni itu sendiri. Nah, kalau untuk menjalankan diskusi ini dengan cukup baik, dengan baik sekali. Untuk hasil dari diskusi ini bisa kita lanjutkan dalam bentuk laporan ya, dalam bentuk laporan yang nantinya dikerjakan sesuai dengan format yang Ibu sudah berikan. Setelah kalian selesaikan dalam bentuk laporan itu, baik berupa konsep atau berupa desain kalian, itu nanti kalian kirim lewat link yang Ibu sudah kirimkan atau Ibu sudah beritahu sebelumnya. Nah, untuk mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 ini kita tutup sampai di sini. Semua udah absen semua ini untuk pertemuan kali ini. Ya, untuk diskusi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat! Semangat! Demikian yang telah saya sampaikan untuk mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 dari program studi Diploma 3 Arsitektur. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran perkuliahan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat, semangat selalu.